Geger, jagat sosial media beberapa waktu belakangan ini dihebohkan dengan pernyataan pedas Nikita Mirzani yang menyasar kepada sosok Peggy Setiawan. Mendengar hal ini, rupanya komentar pun diberikan oleh dua kuasa hukum Peggy, yaitu Nicholas Kilikili dan Insan Nasruddin, yang merespon kehebohan yang dibuat oleh Nikita Mirzani. Lantas, seperti apakah kuasa hukum Peggy angkat bicara mengenai hal tersebut? Sementara itu, aksi yang dilakukan Nikita Mirzani kali ini pun juga terkesan janggal. Terlebih lagi karena ucapannya yang sebelumnya mengaku telah berubah dan lebih nyaman dengan kepribadian barunya yang lebih tenang dan tidak mau berkomentar mengenai masalah yang kini sedang terjadi. Akan tetapi, ia pun kembali membuat kehebohan terkait komentarnya untuk Peggy dan Wandahara. Hal ini pun membuat geram praktisi hukum Firdaus Owiwobo dan Tengku Zanzabela. Benarkah keduanya pun memiliki satu harapan yang sama agar Nikita bisa diseret ke dalam jeruji besi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih melanjutkan pernyataan Nikita Mirzani yang menyinggung Peggy Setiawan dalam siaran langsungnya. Diduga buntut Nikita Mirzani yang tidak mendapatkan jawaban dari apa yang diharapkannya dari Peggy. Terkait pertanyaannya soal Peggy yang belum juga bertemu atau mengucapkan terima kasih kepada sosok Deddy Mulyadi. Hal ini pun sepertinya masih bergulir panas sehingga membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah maksud dibalik Nikita yang mempertanyakan hal tersebut. Dan benarkah ada sebuah motif yang tersembunyi di dalamnya? Untuk menanggapi hal ini, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Nicholas Kilikili, akhirnya memberikan pernyataannya kepada tim Intens Investigasi kemarin. Ya, merespon hal ini, Nicholas pun meresponnya dengan santai. Apalagi menurutnya, kliennya saat ini pun memang bak seorang artis dadakan yang setiap tindak tanduknya membuat terasa penasaran awak media dan juga publik. Nicholas pun meminta Nikita untuk mengerti sosok kliennya yang bukan datang dari kalangan publik figur seperti dirinya. Ia mengaku tidak membenarkan apa yang dikatakan Nikita Mirzani soal kliennya yang dianggap sombong. Baginya, sosok Peggy adalah pria yang rendah hati, mau mendengarkan nasihat dari orang lain dan cukup religius untuk urusan agama. Terus Peggy kenapa nggak nemuin Kang Deddy? Oh, itu wawancara di keluarga. Oh, tapi Peggy ada waktu untuk wawancara, tapi Peggy nggak ada waktu untuk datengin Kang Deddy. Boleh begitu, masa ditanya baik-baik kenapa nggak datang ke Kang Deddy yang ngebantuin dia? Kan yang speak up kan si Kang Deddy tuh. Bingung gua, si Peggy tuh kan masih miskin ya. Masih miskin Peggy, nggak usah sombong-sombong. Peggy Setiawan, bikin gua gedek aja. Peggy itu rendah hati, mau dengar omongan kita, mau dengar nasihat kita. Dan dia selalu kalau ditanya, apa-apa tidak bilang saya serahkan kepada Allah aja. Selalu begitu Peggy. Peggy kan tidak terbiasa di kamera. Terus tiba-tiba di medsos dihajar seperti begini gitu tuh pasti kaget lah. Berarti bisa dibilang terbata-bata seperti itu. Iya, jadi makanya dia pasti kebingungan kalau diserang seperti itu. Beda kalau orang yang sudah biasa menghadapi media, menghadapi kamera, sudah sering berhadapan dengan kamera itu berbeda. Ini kan yang nontonin satu Indonesia yang nonton kan. Jadi kalau diserang dadakan begitu, pasti kaget lah dia lah. Ya, mendampingi kliennya tersebut sejak ditunjuk sebagai kuasa hukum atau pengacara sampai dengan dibebaskan.
Nicholas Kilikili tentu mengenal sosok Peggy Setiawan ketimbang Nikita Mirzani yang hanya bertemu sekilas saja, bahkan hanya berbincang lewat siaran langsung di media sosial. Nicholas tidak membantah jika ia sebagai kuasa hukum Peggy tidak mengetahui banyak perihal apakah Peggy sudah bertemu sosok Deddy Mulyadi yang telah membantu kliennya atau belum. Namun yang pasti seperti yang diucapkan sebelumnya, ia mengenal Peggy sebagai pribadi yang baik dan bahkan saat kebebasannya Peggy Setiawan sudah berterima kasih kepada banyak pihak termasuk pengacara dan orang yang telah membantunya selama ini. Oh iya, makanya dia bilang kan dia sendiri tidak menyangka kalau masyarakat bisa menyambut dia, mendukung dia secara antusias seperti ini. Dia sendiri kaget-kaget juga. Saya tidak menyangka jadi seperti sekarang ini. Saya nggak tahu dia udah ketemu Kang Deddy Mulyadi atau belum. Terus mau mengucapkan terima kasih. Kalau terima kasih kan Peggy sudah secara umum dia minta terima kasih kepada netizen, seluruh masyarakat Indonesia sudah mendoakan dia. Yang mulia Bapak Presiden Joko Widodo dia ucapkan terima kasih. Yang mulia Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, Bapak Menko Polhukam, Bapak Kapolri, dia minta ucapan terima kasih pada semuanya. Jadi ya udah termasuk di dalamnya ya pasti Kang Deddy Mulyadi juga dia udah ucapkan terima kasih juga. Saya pikir Nikita Mirzani ini kan dia harus seorang public figure. Ya kalau bisa lebih santun lagi lah untuk menegur Peggy, karena kalau tidak tahu duduk persoalannya jangan langsung menegur secara terantangan seperti itu. Harus dilihat dulu kenapa sih Peggy seperti itu. Kalau menurut saya Peggy bukan sombong, bukan angkuh. Lalu Peggy ini siapa? Peggy ini cuma seorang kuli bangunan kok, seorang miskin yang nggak punya apa-apa. Jadi bisa dibicarakan, coba tanya ke lawyernya, minta informasi dulu sebanyak-banyaknya, jangan main tembak asal nembak aja begitu. Setali tiga uang dengan apa yang disampaikan Nicholas, hal senada juga diungkapkan kuasa hukum Peggy lainnya, yaitu Insan Nasruddin. Sebagai seorang pengacara, ia memang melihat kesibukan Peggy pasca kebebasannya cukup menumpuk. Bahkan untuk bertemu dengannya pun juga sulit untuk dilakukan. Maka dari itu, menyusul kehebohan yang terjadi saat ini, Insan berencana untuk mempertemukan Peggy dengan Deddy Mulyadi dalam sidang PK yang seperti diketahui tengah dilakukan saka tatal dengan kuasa hukumnya Farhad Abbas, sehingga kehebohan ini pun bisa mereda. Lantas, bagaimanakah Insan Nasruddin sebagai kuasa hukum ketika menanggapi pernyataan Nikita berkenaan dengan Peggy Setiawan yang tidak akan menjadi apa-apa karena attitude-nya yang dinilai buruk oleh Nikita? Ya, kesibukan Peggy ini memang saya aja, jangankan Deddy Mulyadi, sampai hari ini saya pun selaku lawyernya belum sempat untuk bertemu. Jadi saat ini Peggy masih banyak kegiatan-kegiatan di Cirebon yang harus dia lakukan. Ya mungkin setelah sidang PK ini mungkin Kang Deddy Mulyadi ada di mana? Ada di Cirebon, Peggy juga ada di Cirebon. Bahkan saya dengar juga informasi bahwa kawan-kawan Peggy Setiawan itu mungkin akan hadir datang ke Cirebon. Mungkin bisa saja di momentum itulah, di pengadilan itu bisa bertemu sama Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya kita nggak perlu hal-hal yang terlalu personal seperti itu. Menurut hemat saya kita nggak perlu terlalu tanggapi panjang. Ya, silakan aja pihak lain mau berpendapat terhadap Peggy Setiawan. Biarlah Peggy Setiawan berjalan secara pribadinya, kemudian secara diri dia sendiri. Kalau toh juga selama ini Peggy Setiawan tidak pernah juga berpemikiran bahwa dia akan jadi artis kok. Tenang aja, nggak ada itu seperti itu. Dia nggak pernah bermimpi juga untuk menjadi artis. Jadi kalau ada singgungan-singgungan, saya pikir kayaknya salah sasaran kalau disematkan kepada Peggy Setiawan. Sementara itu, dari tindak tanduknya, beberapa kuasa hukum Peggy Setiawan ini memang terkesan santai dan tidak mau berkomentar banyak mengenai kehebohan yang tengah terjadi menyangkut kliennya dengan Nikita Mirzani. Insan mengaku telah berkomunikasi dengan Peggy, namun Peggy tidak membicarakan hal ini.
Itu berarti kejadian tersebut bukan menjadi persoalan serius dari kliennya. Insan pun juga menambahkan, kliennya Peggy Setiawan juga tidak seperti yang dibicarakan oleh Nikita dalam siaran langsungnya di media sosial. Kalau untuk ini saya belum yang spesifik terhadap tanggapan itu saya belum komunikasi sama Peggy, hanya beberapa hari yang lalu Peggy sempat berkomunikasi sama saya. Ya mudah-mudahan Peggy itu dalam situasi yang betul-betul mentalnya down. Jadi terkadang apa yang dia hadapin yang dunianya dia bukan dunia seperti ini. Dengan berbagai macam media, berbagai macam podcast yang kemudian harus dia menggali dirinya untuk berbicara secara lugas di hadapan media, tentunya ini butuh sebuah keberanian, butuh sebuah mental. Mudah-mudahan yang para kawan-kawan di luar sana bisa menghargai dengan sikap dan jawaban-jawaban dari Peggy Setiawan. Sementara itu, komentar yang diberikan Nikita Mirzani ternyata juga ditanggapi serius oleh praktisi hukum Firdaus Oiwobo. Lantas, seperti apakah ia melihat karakter Nikita? Benarkah ia berencana untuk menyeret Nikita ke balik jeruji besi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, mengulang ke belakang perihal kehebohan yang baru saja terjadi ini, aksi yang dilakukan Nikita Mirzani kali ini pun memang terkesan janggal. Terlebih lagi karena ucapan yang sebelumnya yang mengaku telah berubah dan lebih nyaman dengan kepribadian barunya yang lebih tenang dan tidak berkomentar mengenai masalah yang sedang terjadi. Maka dari itu, sikap yang kembali diperlihatkan Nikita Mirzani ini pun membuat salah satu praktisi hukum Firdaus Oiwobo pun menjadi geram. Dan ia pun menilai komentar yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani kepada sosok Peggy Setiawan sangatlah tidak elok dan bisa saja dianggap sebagai hal yang melanggar hukum. Merasakan perubahan, ya merasakan. Lebih kalem ya, lebih kalem, lebih lembut gitu ya. Ya gimana ya, bertambahnya usia kan sekarang udah 38, 2 tahun lagi udah 40, mau ngapain kan? Mau ngapain lagi, semuanya udah dilakukan, jadi udah cukup lah. Ya sebetulnya dari dulu tuh memang begini, cuman mungkin karena dulu lingkungannya kurang baik gitu kan. Jadi kalau misalkan lagi emosi ditambahin, dikompor-komporin jadi meledak. Kalau sekarang kan nggak ada yang kompor-komporin, jadi kalau sama teman-teman gitu, kalau udah mau meledak, mereka yang sabar-sabarin, jangan nanti gini. Kalau dulu kan, wah aku lagi sebelah ini, wah hajar gitu kan, jadi meledak gitu. Kalau sekarang udah enggak. Saya lihat videonya Nikita Mirzani kayaknya nggak pantas banget ya. Apalagi dia menghardik dan mencaci Peggy Setiawan dengan segitunya ya, ngata-ngatain sampai ke... Ini Nikita Mirzani ini udah harus ditangkap oleh polisi nih. Karena ini... fakta hukumnya itu terjadi ya, dia menghina Peggy dengan sedemikian rupa di media sosial. Di media sosial. Makanya saya bilang ini harus, udah sering Nikita Mirzani seperti ini. Jadi udah harus ditangkap. Lebih lanjut, Firdaus pun juga mengatakan, apa yang dilakukan Nikita Mirzani bisa mencederai profesi kuli bangunan se-Indonesia. Dan bisa saja Nikita pun kena batunya di kemudian hari. Peggy Setiawan dikatain beginilah begitulah. Ya mungkin dengan kalimat-kalimat yang kuli bangunan, dan ini terlalu menghina kuli bangunan se-Indonesia loh. Emangnya kuli bangunan nggak punya kesempatan untuk jadi public figure? Emangnya kuli bangunan udah nggak punya kesempatan untuk menjadi artis? Punya kesempatan.
Gitu. Lantas kompetensinya si Nikita Mirzani apa? Menghardik orang dan menjustifikasi orang bahwa Peggy Setiawan tidak akan jadi artis. Peggy Setiawan bisa saya lantik malam ini juga karena saya presiden artis. Hari ini juga saya presiden artis yang dilegalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kebudayaan. Saya presiden artis yang sah. Kapanpun saya bisa melantik si Peggy Setiawan. Dan Nikita Mirzani itu bukan siapa-siapa. Biang rusuh. Di media sosial tuh biang rusuh. Gitu, maki-maki sana, maki-maki sini. Gitu. Belum aja ketemu ininya, batunya. Selama ini kan dia gede kepala gitu kan. Ketemu si ini, wah saya ini enggak kena hukum. Saya anti kebal hukum, belum ketemu aja. Coba kalau ketemu gue penjarain bener gue. Gitu. Adu kuat dia sama gue kalau misalnya dia macem-macem. Sementara itu, yang cukup menghebohkan dari pernyataan Nikita juga mendapatkan komentar sinis dari salah satu selebgram yang kabarnya juga sempat berseteru dengannya, yaitu Tengku Sanzabella. Benarkah ia beranggapan ada maksud di balik hal yang dilakukan oleh Nikita Mirzani? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, tudingan yang dilayangkan Nikita Mirzani memang sudah berlangsung beberapa hari berselang. Menanggapi hal ini, selebgram Tengku Sanzabella sebelumnya telah memberikan komentar, di mana ia menilai apa yang diduga dilakukan Nikita Mirzani ini bukan hanyalah sebuah unsur hiburan atau ketidaksengajaan, melainkan ada unsur kesengajaan di balik terlontarnya pertanyaan tersebut. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan beberapa tudingan sinis pun mengalir dari Tengku Sanzabella yang agaknya ketika menyoroti pernyataan Nikita terkait korban salah tangkap yang mungkin saja terjadi atau tidak. Jangan kalian pikir kalau Nikita Mirzani itu menyenggol-nyenggol Peggy Setiawan karena hiburan atau ketidaksengajaan. Tidak, dia itu sengaja. Dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap juga nggak apa-apa deh katanya. Bicara etika, si Nikita Mirzani ini aja nggak punya etika yang bagus kok. Dimana sih dia selalu datang di momen-momen tertentu ketika ada ancaman bagi orang-orang besar. Biasanya orderan. Hati-hati ya sama Nikita Mirzani ini, hati-hati banget ini. Kayak dia aja judi online jadi bintang iklannya. Kemarin itu dia tuh diperiksa sama Barreskrim. Mana? Kok nggak ditangkap-tangkap? Ya kan? Orang kayak Nikita Mirzani ini nggak diamankan sama Polri. Cobalah pikir. Sekarang mau memojokkan Peggy. Ini yang gue bilang. Semua bisa dibolak-balikan sama mereka. Dipakailah public figure yang mana untuk menggiring netizennya. Sehingga mereka berpikir, oh iya juga ya gitu loh. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.